Karena kita yakin dengan produk yang berkualitas baik dan konsisten, itu akan mempertahankan customer juga. Jadi kayak Mas Tommy 2013 beli Puyo, sampai sekarang beli Puyo, harusnya rasanya sama. Harusnya teksturnya sama. Hai Sobat Laku, apa kabar? Kayaknya nyapanya sekarang nggak cuman Sobat Laku doang nih. Puyo People, selamat bergabung. Ini dia Lika-Liku Laku Podcast dan senang sekali Tommy Prabowo hadir kembali buat ketemuan sama Sobat Laku. Jadi kalau berbicara soal podcast Lika-Liku Laku berarti ini waktunya buat Sobat Laku buat ketemuan sama narasumber yang luar biasa ya. Karena berbicara soal Lika-Liku Laku Podcast, ini merupakan satu seri podcast di mana setiap serinya saya Tommy Prabowo akan menghadirkan dan juga ketemuan ngobrol sama narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan yang pasti semoga rahasia-rahasia likunya mereka ini benar-benar akan bisa ngebuat usahanya Sobat Laku nih ya dan juga Puyo People untuk bisa laku ya. Bicara aneka lika-liku agar usaha Anda makin laku. Nah, karena udah disapa nih ya, nggak cuman Sobat Laku doang tapi juga Puyo People, berarti kita akan ketemuan sama pecinta Puyo ya. Jadi kalau berbicara soal industri dessert gitu ya, bagaimana khasanah kuliner saat ini tuh benar-benar salah satunya gitu ya yang paling ikonik adalah dulu nih zaman-zamannya dessert lagi merajalela, Puyo nih yang benar-benar juara banget ya. Dan kita pengen tahu nih bagaimana perjuangan Puyo selama ini dari 2013 ya sampai dengan sekarang. Pasti ingat banget kalau berbicara soal silky dessert gitu ya, yang tahu banget bahwa puding yang paling lembut kalau Tommy sih biasanya sekali teguk udah hilang tuh saking lembutnya gitu ya. Itu journey-nya seperti apa. Kemudian ini kan sebenarnya jadi gini, untuk Sobat Laku dan juga Puyo People akan belajar banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana industri dessert ini berkembang sampai saat ini seperti apa. Kemudian awalnya ini kan resep keluarga ya, warisan dari orang tua ownernya sendiri. Dijual di rumahan, kemudian akhirnya sekarang hampir semua mall ada gitu ya. Dan bagaimana, ada di mana aja gitu, nanti akan kita cari tahu bagaimana industri rumahan, warisan keluarga ini bisa jadi satu produk dessert yang juga sangat mainstream saat ini gitu ya. Dan juga kira-kira mempertahankan brandingannya, komunikasi social media seperti apa, dan penting gak sih untuk benar-benar bisa memaintain Puyo People, untuk benar-benar bisa ngikutin perkembangan Puyo ini seperti apa. Nanti kita akan gali bersama-sama dari narasumber kita yang luar biasa. Nggak perlu berlama-lama ya Sobat Laku dan juga Puyo People yang pengen belajar banyak, yang mungkin punya usaha dessert, pengen jualan dessert, kemudian pengen jualan usaha dari warisan orang tuanya, siap-siap tentu saja, nggak perlu berlama-lama, langsung saja. Udah ditahan ya tepuk tangannya ya, tahan dulu ya. Kita akan langsung undang, ini dia Managing Director dari Puyo Dessert, Gary Evano Daniel. Halo. Keren ya. Ini sound effect rekaman yang bagus sekali ya untuk menyambut Gary ya kali ini. Gary, thank you banget sudah mampir ke Lika-Liku Laku Podcast. Yeah. Dan yang pasti kayaknya Sobat Laku dan juga Puyo People nggak sabar pengen dapat update sih ya. Karena kalau berbicara soal Puyo, siapa sih gitu ya kalau nggak misalnya jalan ke mall nggak nemu kulkas atau mungkin booth-nya Puyo di pojokan-pojokan mana gitu, atau mungkin di aisle-aisle mana gitu udah pasti ada tuh biru-biru segala macam. Wah, ada Puyo nih gitu. Dan bagaimana recent update-nya seperti apa. Dan berbicara kalau memang booth-nya itu ada di mall kan mesti shutdown nih ya, PPKM dari zaman PSBB, kemudian PPKM kan mall tidak bisa beroperasi. Bagaimana tuh Puyo harus survive karena ibaratnya nggak punya etalase gitu ya. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Tapi Gary, boleh disapa dulu untuk Sobat Laku dan juga Puyo People yang menyimak Lika-Liku Laku Podcast kita kali ini. Silakan. Oke, selamat sore Sobat Laku. Saya Gary, saya Managing Director dari Puyo Desserts. Terima kasih sekali lagi udah diajak ngobrol nih hari ini di sini untuk bicara tentang Puyo tentunya, dan kita bisa sharing gimana dulu Puyo awal berdiri, habis itu sampai sekarang, dan menghadapi tahun 2020-2021 ini ya yang penuh dengan lika-liku juga. Pastinya kita akan ngobrol lagi, tapi intinya kalau buat teman-teman yang belum tahu Puyo sebelumnya, Puyo adalah brand dessert asal Indonesia. Kita berdiri tahun 2013 kemarin, sekitar 8 tahun yang lalu ya berarti. Saat ini kita beroperasi di Pulau Jawa, dari mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sampai Jawa Timur. Sudah ada berapa gerai sekarang update terbarunya? Sekarang kita ada 106 gerai. Dan itu semuanya di mall? Hampir semua di mall, cuma ada beberapa kita di rumah sakit, di pasar, dan juga di office tower.
Dan nggak ada kemitraan ya, ini sebenarnya benar masih dimiliki oleh Puyo Dessert ini sendiri ya. Betul. Ini kita punya. Tepuk tangan dong. 106 booth ya di 106 lokasi, mostly di mall dan juga ada di beberapa rumah sakit gitu ya. Kita mau flashback dulu ke 2013. Ingat banget dulu kayaknya yang bisa dapetin Puyo terus ngepost tuh kayak hits banget gitu zaman dulu, ingat gak sih? Ngedapetinnya juga susah, kemudian juga mesti PO segala macam gitu ya. Dan akhirnya Puyo sekarang udah 106 outlet gitu ya di hampir seluruh lokasi di Pulau Jawa, di mall dan juga di rumah sakit saat ini. Awalnya seperti apa sih resep rumahan dari orang tua owner dari Puyo sendiri itu seperti apa, dan akhirnya kepikiran untuk dijual gitu. Jadi untuk Puyo People dan juga Sobat Laku bisa belajar nih untuk yang wah saya juga punya nih warisan keluarga, makanan rumah kita bisa nggak sih dijual seperti itu? Oke, jadi awal mulanya Puyo itu hadir itu pas saat memang orang tua dari founder kita itu bikin dessert di rumah. Jadi memang orang tua si Om ini memang sangat suka masak ya. Jadi si Omnya ya, bukan si tantenya yang suka masak. Terus di rumah ya karena dia juga emang keluarganya cukup sering ngundang teman-teman, ngundang keluarga untuk ngumpul-ngumpul di rumah mereka. Muncullah satu dessert ini yang waktu itu belum ada nama Puyo ya. Waktu itu cuma dessert puding aja dengan rasa yang plain aja. Habis itu founder kita Adrian dan Eugenie, anak-anaknya dari si Om itu benar-benar mikir kayaknya di Indonesia ini ya, paling enggak di Indonesia belum ada ya kayaknya brand puding yang menjadi top of mind. Padahal puding itu kan dessert yang umum ya, dessert yang seluruh orang Indonesia itu pasti di mana-mana, mulai dari di rumah, di acara kondangan sekalipun pasti ada puding gitu kan. Tapi nggak ada nih brand yang top of mind. Beda sama es krim, banyak jualan es krim. Beda dengan donat, banyak sekali jualan donat gitu ya. Tapi puding belum ada. Nah waktu itu akhirnya kita coba bikin Puyo dengan berbagai macam rasa. Waktu itu kita coba pilih rasa-rasa yang nggak terlalu umum ya, kayak green tea, taro, bubblegum, peach, banana. Beda sama puding-puding biasanya, yang biasanya kan puding apa sih, coklat, ya karamel gitu ya. Tapi awal-awal kita mulainya yang unik-unik dulu nih. Kita coba tawarkan ke keluarga, kita coba tawarkan ke teman-teman terdekat untuk coba dulu deh kira-kira feedbacknya seperti apa. Nah karena feedbacknya bagus, kita coba nggak buka booth di mall dulu nih awalnya ya. Tapi kita coba buka bazar. Bazar yang mungkin weekend bazar gitu ya, biasanya ya ada di mall, ya ada di kampus, ya ada di mana kita coba. Dan ternyata sekali dua kali ikut bazar itu responnya sangat baik sekali gitu. Responnya sangat ada bazar-bazar yang kita tuh biasanya bazar dari jam 10 pagi sampai 10 malam, kebanyakan nunggu barang datang untuk restock. Karena begitu barang datang langsung diserbu habis. Kita mesti nunggu lagi, diserbu habis gitu. Jadi responnya luar biasa bagus sekali. Waktu itu juga kita dibantu oleh teman-teman yang kebetulan cukup aktif di sosial media. Ada beberapa public figure yang pada saat itu memang Instagram belum ramai sekarang ya. Memang masih benar-benar pure personal space lah ya, nggak ada kata-kata. Dan algoritmanya juga belum memusingkan sekarang gitu ya. Iya, nggak ada kata-kata endorse-endorsean, zaman dulu belum ada. Ya kita minta tolong teman-teman untuk bantu posting. Kita kalau misalnya mereka suka bantu posting, kalau misalnya ada feedback benar-benar kita serap benar-benar dan kita proses terus perbaikan-perbaikannya ya. Dan akhirnya pada bulan Oktober kita memutuskan, wah ini tabungan kita dari jualan selama di bazar dan jualan online lewat Instagram tadi udah cukup. Akhirnya kita desain untuk buka booth pertama kita di mall, di Living World di Alam Sutra. Wow, gitu. Jadi 2013 tuh journey-nya seperti itu ya. Ketika dessert itu belum se-mainstream sekarang, bahkan warna-warna pastel pun juga belum se-mainstream sekarang gitu ya. Jadi kalau mungkin Sobat Laku dan juga Puyo People pengen tahu nih ya, Puyo ya, produk-produk kayak Puyo mungkin dulu belum sebanyak ini gitu ya variannya gitu ya. Mungkin bubble gum, kemudian juga mango, kemudian juga yang silky peach juga ibaratnya baru ya. Taro itu ibaratnya produk-produk awal tuh waktu itu, dan juga bubble gum. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru tahu gitu dan juga pengen tahu, ini nih produknya Puyo, di mana produk puding gitu ya. Tapi ini buat saya sih bukan puding biasa, tapi
silky pudding. Jadi memang serembutnya udah bener-bener kayak sutra banget. Makanya kalau tadi Tommy sampaikan, siapapun yang makan puyo kayak sekali tegak hilang saking selembut itu. Dan sekarang gitu ya untuk teman-teman, aduh makan dessert gitu ya, banyak masih mikir aduh gula gimana gula. Tenang. Jadi kalau berbicara soal transformasi puyo juga nggak perlu khawatir karena ini udah rendah kalori ya, nggak pakai lemak trans juga dan menjadi sumber serat dan juga nggak pakai pengawet. Itu tuh sehat ya untuk teman-teman yang emang doyan banget ngemil dessert apalagi puding yang langsung suka banget mengkonsumsi puyo. Tepuk tangan dong buat puyo ya, udah kepikiran banget gitu ya bahwa untuk yang suka banget dessert nggak perlu pusing-pusing lagi karena ini sehat gitu ya, karena memang benar-benar sebagai sumber serat juga untuk teman-teman. Nah, kalau misalnya berbicara soal ini adalah resep orang tua dari owner gitu ya, Adrian dan juga Eugenie. Kemudian berarti langkah awalnya adalah memang ikutan bazar. Kemudian teman-teman suruh cobain, ngasih review segala macam. Baru deh karena memang ternyata feedbacknya luar biasa oke, mulai berani buka gerai. Nah, untuk mereka-mereka yang kira-kira punya resep masakan dari orang tua atau mungkin keluarga gitu, bagaimana mereka bisa memulai duluan nih untuk oke nih ini bisa dijual. Menanamkan kepercayaan diri itu seperti apa tuh untuk Gary sendiri bisa share ke Sobat Laku? Oke. Buat teman-teman yang mungkin punya ide makanan atau resep-resep keluarga gitu yang kayaknya wah ini enak banget nih dibandingin kita nggak pernah nemu lagi di tempat lain gitu ya, cuma di keluarga gue doang nih kayak gini. Pertama yang pasti feedback dari sebanyak-banyaknya orang itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita bikin ide oke enak, tapi ternyata yang anggap enak cuma keluarga kita doang. Jadi feedback dari teman, dari extended family ya, dari keluarga yang lebih besar lagi, itu harus kita dengarkan review jujurnya, honest reviewnya nih harus kita dengerin banget. Nah karena udah ada pihak-pihak eksternal yang ngasih feedback, kalau memang feedbacknya baik, itu udah menjadi sebuah validasi awal dari ide yang mau kita mau luncurkan sebagai sebuah produk gitu ya. Kalau sudah ada itu, yang pasti kita mesti mintanya yang jujur ya. Kadang-kadang kan kalau kita minta feedback dari teman, dari keluarga tuh gak enakan ya kan. Bilangnya enak-enak aja gitu kan. Padahal mungkin ada feedback tertentu yang sebenarnya bisa membangun bisnis kita. Nah itu minta feedback jujur itu penting banget. Lalu selalu coba mulai dari step yang paling mudah. Kayak misalnya buka bazar itu kan komitmennya nggak terlalu jangka panjang gitu ya. Modal yang dikeluarkan juga nggak sebesar kalau misalnya kita buka booth, harus konstruksi boothnya, harus sewa mungkin komitmen beberapa tahun ke depan gitu ya. Dengan kita mencoba di skala yang lebih kecil dulu, yang lebih bisa kita afford dulu, dan kalau misalnya feedback dari customer di situ baik, baru kita pelan-pelan naikin level kita gitu. Jadi validasi itu penting, melewati ya kalau misalnya paling gampang teman-teman dan keluarga kita cari honest reviewnya, dan kedua step by step. Dengan kita, dan itu sebenarnya juga bukan karena untuk jualannya doang ya, tapi feedback dari customer itu juga penting. Jadi setelah itu baru akhirnya kita bisa tahu benar-benar apa yang customer suka ini, apa yang cocok sama produk kita, baru deh kita bisa gaspol lah itu ibaratnya dari Jadi benar-benar harus cari testimoni sebanyak mungkin. Yang paling penting adalah testimoni nggak bisa keluar dari mulut sendiri, harus dari orang-orang luar, feedbacknya seperti apa. Bahkan kalau bisa, kalau memang jualannya dessert apalagi puding, cari dari mereka-mereka yang mungkin nggak suka sama puding. Jadi kita cari tahu gitu apa yang mereka mau segala macam. Nah untuk bisa menemukan silky dessert waktu itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin si Om dulunya seperti apa sih? Ya jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang udah pernah nyobain puyo gitu ya, sebenarnya puyo itu kan teksturnya antara jelly, puding, panna cotta gitu ya, itu kan kombinasi dari situ ya. Jadi sebenarnya memang kalau di kitchen gitu, di Omnya memang benar-benar suka nyoba-nyoba aja sih ya. Kita coba-coba bikin terus sesuai dengan tekstur yang akhirnya jadi kayak puyo sekarang ini gitu. Jadi itu pun juga sebenarnya salah satu yang menjadi pembeda puyo dibanding dengan yang lain gitu, karena teksturnya yang berbeda, yang setiap kali kalau misalnya kita posting di Instagram ada GIF gitu ya, puyo yang kita jiggle gitu, itu like-nya baik banget gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Nah ini walaupun memang puding, walaupun memang sesuatu yang umum,
itu juga penting buat kita punya pembeda dari produk-produk sejenis lainnya gitu ya. Jadi itu yang waktu itu karena kita pede nih, ada pembedanya, akhirnya kita coba dan ternyata memang feedbacknya sangat baik gitu. Oke. Dari industri rumahan kemudian ikut bazar dan sekarang sudah punya 106 outlet gitu ya di hampir semua mall dan juga ada di rumah sakit juga. Produksinya gimana? Kemudian logistik juga seperti apa? Dan apalagi yang paling penting adalah kalau kita berbicara soal etalasenya Puyo itu udah pasti di mall gitu ya. Booth-nya, kulkasnya itu ada di mall, ada di rumah sakit juga. Sementara kalau kita berbicara pandemi awal 2020 sampai dengan sekarang, mall mesti shutdown. Berbagai macam pembatasan itu susah sekali. Jadi ibaratnya udah nggak punya etalase juga. Dan bagaimana tuh perjuangan dari Puyo yang ibaratnya nggak punya etalase offline seperti apa? Oke, memang di tahun 2020 awal ya, tahun mungkin kalau buat teman-teman yang ingat juga bulan April, bulan Mei itu kan masa-masa di mana kita benar-benar PSBB yang mall ditutup dan segalanya. Itu benar-benar masa yang cukup sulit buat kita karena itu terjadinya sangat tiba-tiba ya. Cepat dan tidak diprediksi. Tidak diprediksi dan tiba-tiba yang tadinya lagi rame-rame tiba-tiba udah habis gitu ya. Itu memang sulit dari segi bisnis, pasti kita dalam beberapa bulan itu kita mengalami kerugian juga ya pastinya ya. Tapi kita di tim tuh kita mikir gimana caranya kita beradaptasi karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Yang sulit juga sebenarnya kita nggak tahu ini berapa lama ya akan terjadi. Gak apakah cuma 2 bulan, apakah cuma 3 bulan? Ternyata udah hampir mau 2 tahun, masih seperti ini gitu kan, masih belum selesai juga. Yang pertama kita pikir dengan apa yang kita punya, gimana kita bisa memanfaatkan itu. Pertama, lokasi kita banyak di mall, tapi mallnya nggak bisa buka gitu karena dipaksa tutup gitu ya. Akhirnya kita coba manfaatin online, karena kebetulan pada saat itu beberapa tempat lokasi kita tuh adanya di dekat supermarket di dalam mall yang masih boleh beroperasi. Nah karena itu kita ibaratnya kita double down on the online sales. Dalam artian dulu kita online itu hanya sebagai pelengkap, dulu online itu hanya sebagai kalau orang-orang mau kita menyediakan. Tapi sekarang perspektif itu sudah berubah dengan COVID. Online itu menjadi seperti kita dulu buka toko tuh kita urusin bener-bener kan dengan dekorasinya seperti apa, habis itu bentuknya, boothnya, staff kita yang menjaga di sana bener-bener kita urusin banget. Online pun akhirnya kita harus segitu detailnya juga gitu ya. Gimana kita misalnya di GoFood ada menu, penulisan nama menunya, foto menu di dalam GoFoodnya, bannernya, deskripsinya, make sure semua paket-paket yang kita jual tuh update di sana, dan juga pasti promonya juga kita update. Nah itu kita men-treat online store kita sebagai offline store. Jadi sedetail itu kita make sure semuanya membuat customer itu nyaman untuk beli online. Jadi etalase booth offline ibaratnya yang ada di mall itu yang teman-teman akan lihat ketika lagi order online gitu ya. Betul. Bahkan mungkin lebih meriah gitu ya. Ada tips nggak untuk bisa bikin gerai online-nya Sobat Laku dan juga Puyo People juga semakin menarik dan bagaimana nih manajemen logistiknya, kulkasnya juga seperti apa dari Puyo dan juga ide-ide untuk promo-promo biar bisa semakin menarik itu untuk di online seperti apa? Oke. Buat di toko online ya, misalnya kita ngomongin GoFood misalnya atau di website kita sendiri gitu ya. Nomor satu yang paling penting adalah foto. Kenapa foto itu penting? Saya sering lihat kalau misalnya lagi mau cari makan siang misalnya di kantor atau di rumah gitu ya, pasti kita buka aplikasinya, kita lihat fotonya, ada restoran-restoran atau tempat makan yang fotonya asal-asalan, ada restoran atau tempat makan yang fotonya bener-bener kita lihat, ini serius nih ngambil fotonya dan bikin ngiler nih fotonya gitu. Nah itu tuh sangat berpengaruh walaupun cuma kelihatan kecil banget di layar di layar handphone customer kita ya. Jadi itu sangat penting. Abis itu juga biasanya ada banner-banner tertentu yang bikin lebih menarik. Nah itu benar-benar harus diperhatikan dan diupdate terus-menerus gitu. Promosi juga sama. Kita biasanya bikin promo itu seasonal. Dalam artian ya sekarang misalnya lagi mau akhir tahun, kita bikin hampers akhir tahun. Nanti mau ada lebaran, kita bikin hampers lebaran. Nanti
biasanya sekarang udah online banget 11-11, 10-10, 12-12 segala macam. Kita bikin promo-promo khusus yang memang sesuai dengan relevansi waktu-waktu tertentu yang memang kita mau bikin. Nah dari situ dengan adanya promo itu kita bisa jadi ngikutin arusnya gitu. Karena kan kita nggak sendirian ya di platform itu, atau platformnya itu sendiri pun juga akan melakukan promo-promo tertentu di periode-periode yang seasonal tadi ya. Jadi kita juga harus memanfaatkan itu gitu. Karena memang online, jadi memang harus dimanjakan banget tuh teman-teman visualnya, harus dipikirin banget gitu ya. Termasuk ada occasion event apa yang bisa jadi bundling atau mungkin promo, silahkan tuh bisa dikejar gitu ya. Nah, berarti 8 tahun berjalan Puyo ya. Saya tadi sempat kepikiran gitu. Ini 106 toko itu sebenarnya logistiknya gimana sih? Apakah memang ada ghost kitchen-nya atau mungkin di setiap toko memang seperti apa gitu ya distribusinya, dan juga maintain customer sebenarnya. Karena mungkin customer Puyo gitu ya, kayak Tommy gitu, memang bener-bener udah pernah konsumsi dari 2013. Maintain-nya dari customer-customer yang lama dengan yang sekarang tuh seperti apa, dan shifting-nya mereka juga seperti apa tuh? Oke. Ini sebenarnya sangat berhubungan antara kita ngomongin produksi, supply chain dengan customer. Karena kita yakin dengan produk yang berkualitas baik dan konsisten, bukan cuma baik doang ya, tapi baik dan konsisten, itu akan mempertahankan customer juga. Jadi kayak Mas Tommy 2013 beli Puyo, sampai sekarang beli Puyo, harusnya rasanya sama. Harusnya teksturnya sama. Jadi itu yang kita usahakan, dan salah satunya dengan produksi kita yang sentralisasi. Rasanya sama, cuman kenangannya doang yang berbeda. Dengan siapanya juga berbeda. Nah, kalau itu rasanya sama, bener konsisten. Oke, lanjut ke konsistensi. Nah, itu dengan produksi sentralisasi, dengan produksi kalau di Jakarta kita di satu tempat, cuma kita punya produksi itu di Jakarta dan di Surabaya. Karena kita nggak mungkin di Surabaya kirim dari Jakarta gitu ya. Jadi kita produksi tersentralisasi di satu tempat yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Puyo di outlet manapun, itu harusnya produknya sama. Karena kita jadi begitu di toko tuh udah tinggal jual doang. Nah itu gimana kita manage untuk maintain quality. Kenapa quality itu sangat penting ya tadi. Dengan orang yang udah beli beberapa tahun yang lalu, beli hari ini, beli beberapa tahun ke depan pun, kita pengen memastikan bahwa kualitasnya sama. Nggak ada, ya biasanya kita kan sering ngomong ya kalau F&B tuh trikinya itu kayak gimana aduh makan cabang di sini nggak lebih nggak enak ya dibanding cabang yang sana gitu. Nah itu yang kita hindari dengan adanya central kitchen. Betul, jadi central kitchen tuh ya, ternyata dengan 106 outlet udah ada 2 central kitchen di Jakarta dan juga di Surabaya. Bahkan semoga sih Tommy nggak salah, karena sejauh yang Tommy ingat packaging fontnya juga masih sama dari 2013 yang lalu gitu ya. Nah sementara diferensiasi produk nih, dulu kita kenal cuman silky pudding doang gitu. Sekarang kalau nggak salah sudah ada drink segala macam, dan boleh diceritakan ada apa saja nih dari Puyo Dessert yang dipersembahkan untuk Puyo people di luar sana? Oke, jadi semenjak kita buka di mall tahun 2013 akhir itu ya, kita mikir Puyo itu kebanyakan dikonsumsi di rumah. Jadi biasanya ibu-ibu beli bawa pulang buat keluarganya di rumah. Itu paling banyak demografi kita. Tapi buat teman-teman yang lagi jalan di mall, kita lihat banyak juga yang pengen jajan, pengen juga nyemil atau pengen juga minum gitu ya. Akhirnya kita bikin satu varian baru, yaitu silky drink. Minuman tidak seperti minuman tempat lain, tapi toppingnya itu Puyonya itu sendiri. Oh, tapi base-nya untuk minumannya adalah? Kita punya base-nya 2, satu susu, satu Yakult. Jadi dengan kombinasi itu, kombinasi Puyo itu sendiri, base-nya susu atau Yakult dengan beberapa rasa yang kita punya, itu menjadi silky drink, produk silky drink kita. Toppingnya adalah silky dessert pudingnya Puyo gitu betul. ya. Udah ada apa lagi, dan juga ada berapa varian yang mungkin bisa diinformasikan ke Sobat Laku? Kalau dari Puyo silky pudingnya itu sendiri, kita berusaha setiap tahun tuh pasti ada siklusnya, ada cycle-nya, ada yang kita tarik, ada yang kita introduce baru. Yang terakhir kita keluarin baru Silky Peach. Ada beberapa juga sebenarnya kolaborasi yang kita lakukan dengan brand-brand lain ya. Misalnya Teh Pucuk Harum, ya dengan Milo. Jadi banyak sekali kita rotate juga supaya ada selalu yang baru. Kalau dari Silky Drinknya sendiri, sebenarnya kombinasi rasanya itu bisa dibilang unlimited. Karena
base-nya memang ada cuma 2. Tapi rasa dari sekedingnya ada blue citrus, ada strawberry, banana, green tea, coffee sekalipun kita juga ada gitu. Dan teman-teman bisa campur sendiri nih mau rasa puding toppingnya apa. Nah itu variannya bakal jadi banyak banget tergantung dengan Puyo People maunya sukanya ke arah yang mana gitu. Itu ya Kak ya? Betul, Kalau nggak betul. salah. Yang itu. Mau dong coba lihat Kak? Boleh. Nah, Mau yang kapan lagi nyuruh narasumber ngambilin minum kita ya? nah ini kali ya. Oke, ini kalau yang warna pink ini berarti base-nya susu atau Yakult nih? Ini susu. Kita Susu yang ke bawah semuanya dengan susu. berarti ini pakai Puyo puding yang taro ya? Betul. Wah, oke. Ini ya jadi salah satu transformasi dari Puyo sendiri gitu ya untuk Sobat Laku dan juga tentu saja Puyo People. Nah mungkin banyak juga nih Sobat Laku, Puyo People pengen dibagi gitu ilmunya. Mungkin banyak teman-teman dari Sobat Laku dan juga Puyo People pengen di-share juga nih best practice dari yang udah 8 tahun di industri. Sebenarnya untuk framingan, kemudian tone social media segala macam untuk bisa lebih engage lagi karena sekarang komunikasinya benar-benar komunikasi digital banget gitu ya dengan berbagai macam pembatasan yang harus dijalani oleh Sobat Laku dan juga Puyo People. Gimana sih tipsnya untuk benar-benar bisa punya framingan yang bagus, punya feed yang oke, tapi juga jangan lupa konversi ke salesnya juga harus kuat gitu. Gimana tuh? Ya. Nomor 1 kita harus mengenal followers kita siapa. Itu yang kita lakukan 2000 dari sebelum COVID pun kita lakukan seperti itu. Kalau kenal followers berarti followersnya nggak boleh beli. Soalnya kalau beli kita nggak tahu followers kita siapa kan. Harus organik ya sobat ya. Iya. Kita nggak pernah beli. Kalau beli followers itu kan bikin kacau data kita kan sebenarnya kan. Jadi kita benar-benar harus kenal customer kita siapa, yang beli, kita kenal follower kita siapa di Instagram. Jadi semua yang kita lakukan menyesuaikan dengan demografi yang ada di dalam situ. Kayak misalnya sekarang ya Puyo itu memang kalau di toko paling banyak ibu-ibu yang tadi aku udah sharing ya. Jadi yang biasanya memang buat keluarga di rumah. Nah kita pun tarik itu ke sosial media kita. Akhir-akhir ini kita selalu ngomongin masalah kalau misalnya kita misalnya bikin giveaway gitu ya. Home appliances kayak ya apa namanya vacuum cleaner lah, habis itu alat air fryer dan lain-lain itu hype-nya luar biasa banget. Gitu. Walaupun mungkin secara harga dulu kita pernah giveaway handphone gitu ya. Cuma handphone itu kan ya mungkin semua orang udah punya handphone atau nggak terlalu segmented banget gitu ya. Sedangkan sekarang kita coba dengan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih sesuai dengan target market kita, sesuai dengan orang-orang yang memang mengkonsumsi Puyo juga, itu responnya luar biasa baik banget gitu. Jadi nomor 1 kenalin, dan abis itu aktivitas harus diperbanyak. Jadi kayak tadi misalnya giveaway, ya semacam kuis-kuis kecil setiap hari gitu ya. Ataupun sekali-sekali ngajak ngobrol. Ngajak ngobrolnya ya tentang hal-hal yang gak berhubungan dengan brand atau produk kita juga gak apa-apa. Ngomongin Korean drama, kita ngomongin kegiatan-kegiatan di masa pandemi, WFH dan lain-lain. Ngomongin keluarganya Pak Dodi dan Mayang juga gitu ya. Jadi ya itu apa namanya yang kita lakukan selama pandemi khususnya gitu ya. Biar lebih intens lagi. Pastinya juga social media ads kita lakukan juga selama pandemi kita karena ya kayak tadi ya etalase kita hilang di offline, social media ads menjadi etalase baru kita di di dunia digital ya. Jadi ketika mau mencoba cari tahu nih kira-kira untuk engage gitu ya dengan followers seperti apa, berarti ya memang harus tahu dulu followers kita siapa gitu. Jadi tahu cara berkomunikasi dengan mereka tuh seperti apa gitu ya. Dan yang pasti kalau berbicara soal industri dessert gitu ya di Indonesia, waduh rame banget ya. Apalagi pandemi. Kayaknya karena semua orang cooking, baking selama 2 tahun terakhir itu jadi makin rame banget banyak pilihan-pilihan dessert di luar sana gitu ya. Sebagai OG-nya gitu untuk dessert di Indonesia, ngelihat peluang market F&B untuk khususnya spesifik untuk dessert dan juga melihat pertarungan yang luar biasa gitu ya. Gary sendiri gimana nih ngeliatnya? Sebenarnya pas pandemi ya banyak banget tadi yang bikin di rumah gitu ya. Itu sebenarnya menyenangkan banget sih. Buat saya pribadi sebagai konsumen banyak banget nyobain juga gitu ya, teman-teman yang lagi coba baking dari rumah, bikin dessert di rumah juga. Sebenarnya kalau misalnya bisa menemukan suatu produk dan akhirnya bisa tervalidasi tadi ya, banyak yang pesan, banyak yang coba, itu sebenarnya kesempatan banget untuk
ya jangan cuma pas pandemi aja dong Iya, gitu ya. iya. Gedein dong pada saat nantinya udah normal sekalipun. Jadi itu sebuah bisnis yang sustainable. Sebenarnya itu pasarnya masih luas banget. Iya. Di dessert juga sebenarnya ya Indonesia orangnya baik banget. Di tiap hari juga makin rame. Offline-nya rame, online-nya juga makin terbiasa orang belanja di e-commerce ataupun lewat aplikasi gitu ya. Jadi sebenarnya marketnya masih luar biasa luas banget, dan kalau kita sih sangat happy banget kalau misalnya ekosistem ataupun industri dessertnya sendiri juga berkembang sih sebenarnya kayak gitu. Kira-kira punya prediksi apa untuk 2022 gitu di industri dessert? Mungkin sekarang kita masih lumayan ramai lah ya untuk croffle lah segala macam gitu. Tapi kalau kira-kira dirimu sendiri yang udah benar-benar totok gitu ya, 8 tahun tuh kayaknya semua dinamika perkulineran tapi khususnya dessert tuh udah tahu banget. Kira-kira 2022 tuh akan seperti apa? Oke, 2022 sebenarnya ya post pandemi ya kita ngomonginnya ya. Yang pasti kalau mau long lasting kita nggak boleh terlalu bikin yang terlalu aneh-aneh banget gitu. Karena balik lagi orang tuh bakal balik ke comfort food. Balik lagi ke sesuatu yang mereka familiar dan ibaratnya mereka willing untuk makan itu setiap hari pun nggak masalah gitu ya. Abis itu selain comfort food juga sebenarnya concern ke kesehatan juga makin tinggi dengan adanya pandemi terutama ya. Mungkin sekarang juga banyak vegan food yang plant based food itu juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi tren di tahun 2022 sih sebenarnya kayak gitu. Berarti kuncinya teman-teman kalau pengen long lasting jangan cuma ngikutin tren yang rame apa, yang viral apa gitu, tapi benar-benar cari yang comfort food. Kemudian juga sekarang orang sudah mulai concern sekali dengan yang namanya healthy food gitu ya. Apapun itu yang selalu punya tagline menyehatkan dan aman untuk kesehatan segala macam, itu juga akan dicari banget oleh Puyo People dan juga sobat laku di luar sana gitu ya. Dan berbicara soal tren gitu ya, ini luar biasa loh, karena dulu kan happeningnya luar biasa tapi bisa sustain, bisa bertahan selama 8 tahun. Kalau dari Gary sendiri tipsnya buat sobat laku sebenarnya tetap laku selama 8 tahun tuh apa sih yang dilakukan oleh Puyo? Oke, kita percaya kalau sebuah brand itu diurus dalam artian dari segala lini bisnisnya itu benar-benar ada improvementnya terus menerus, brand itu akan terus hidup. Apalagi kalau memang sudah punya momentum yang baik di awal. Jadi ini kombinasi dari marketing dengan kita harus engage dengan customer kita, dengan kita hadir di kota baru, di mall baru, di tempat-tempat baru gitu ya, dari segi marketingnya, dari produk-produk baru yang kita launching, kolaborasi baru yang kita kerjasamakan juga dengan berbagai banyak pihak di luar sana. Apalagi banyak baru brand yang lebih relevan daripada kita, kita harus ikutan juga supaya kita nggak ketinggalan gitu ya. Selain itu dari segi operasional di dalam bisnisnya juga jangan sampai dilupakan. Kadang-kadang kalau misalnya kita lupain gitu ya, kadang-kadang mungkin udah bosan atau apa, dari karyawan kita juga jadi nggak semangat kerjanya. Karyawan kita yang di booth, kita jadi mungkin mereka juga jadi nggak punya arahan baru gitu ya. Mereka juga tetap harus gimana kita bikin skema insentif mereka yang baik, welfare dari karyawan kita juga dijaga dengan baik gitu ya. Jadi mereka pun juga tetap terus bersemangat. Dari supply chain juga perbaikan. Mungkin dulu kita bikin Puyo super manual banget gitu ya, pakai kompor dan sebagainya. Mungkin proses-proses baru kita introduce juga supaya biar lebih efisien gitu. Jadi memang dari seluruh lini bisnis harus diurus dan dikembangkan terus-menerus, dan inovasi itu nggak selalu sesuatu yang besar. Yang penting ada perbaikan dari hari ke hari, sehingga teman-teman yang di dalam tim pun juga tetap semangat dan ide-ide baru muncul terus gitu jadinya. Wow. Gitu. Jadi nggak boleh lupa tuh teman-teman ya, sobat laku, bahwa ternyata rahasia untuk bisa bertahan selama 8 tahun terakhir ini, bahkan dihajar pandemi pun Puyo juga tetap tegar berdiri, nggak punya etalase loh, kebayang mallnya nggak ada, rumah sakit juga udah terbatas banget gitu ya. Kita kebayang tuh era PSBB itu seperti apa gitu ya, tetap bisa survive. Jadi nggak cuman manjain Puyo People sebagai customer dengan promo, dengan etalase yang luar biasa, dengan
rasa produk dan inovasi-inovasi yang luar biasa dan tetap terjaga banget gitu ya dari awal tahun 2013 mungkin sebagai konsumennya Puyo sampai sekarang juga sama, berbagai macam inovasi baru juga, tapi ternyata di dalamnya pun juga dirawat dengan baik. SDM, kemudian semua yang jaga toko booth semua juga dijaga dengan baik, bahkan mekanisme produksi pun juga sekarang sudah berubah. Tepuk tangan dong buat Gary. Saya penasaran banget sih Om, ya, papanya Adrian sama Eugenie ngelihat Puyo bisa survive 8 tahun tuh kayak gimana sih? Dan beliau tuh orangnya seperti apa sih? Beliau sangat suportif ya sama kita yang benar-benar menjalankan day to day-nya gitu ya. Banyak advice yang diberikan baik itu dari segi produksi, dari segi bisnisnya, dari segi produk-produk yang kita mau keluarkan pun gitu. Yeah. Jadi mereka sangat suportif dan kita pun juga akhirnya bisa berkembang. Tim kita juga udah sangat bisa dibilang sangat solid ya sekarang, dari berbagai macam divisi udah cukup lengkap. Dihajar pandemi pun mereka tetap semangat. Pasti ya banyak kejadian-kejadian lah di pandemi ini yang bikin kita cukup sedih juga ya. Maksudnya ya toko ada beberapa yang kita terpaksa tutup, habis itu juga ada beberapa orang yang mungkin akhirnya harus resign dan sebagainya. Tapi ya si Om supportnya sangat luar biasa ke kita. Dari tim core timnya juga sangat solid. Tim-tim di yang jaga di booth pun juga sangat mendukung dan punya semangat yang sama untuk oke, kita harus survive nih gitu. Dan akhirnya sekarang dengan kondisi yang udah cukup lebih baik ya kita membuktikan bahwa akhirnya kita tetap bisa eksis lah paling nggak untuk saat ini gitu ya. Gitu. Siap. Kedepannya ada planning apa? Apakah mungkin kebayang mau bikin House of Puyo mungkin, walaupun sebenarnya gerai offline di mall-mall banyak gitu, tapi kepikiran nggak sih buat kita semua nih, kan memang banyak orang yang lidahnya manis, memang suka banget dessert gitu. Seperti apa nih? Ada plan apa nih untuk kedepannya untuk Puyo? Untuk Puyo sendiri sebenarnya yang pasti kita lagi restruktur ya di dalam ya. Maksudnya kita mencoba memposisikan diri dengan kondisi yang baru, dengan lini ekosistem bisnis yang sangat berubah karena Covid ya, dari offline ke online dan sebagainya. Kita mencoba memantapkan posisi dulu. Habis itu kita pengen lebih hadir lagi di Indonesia di beberapa kota baru lagi yang kita belum ada gitu ya. Jadi bakal nambah ya? Bakal nambah tahun depan di beberapa kota yang memang kita belum ada sebelumnya. Tapi kalau ditanya sebenarnya visi Puyo tuh apa? Kita pengen jadi world class Indonesian brand. Wuhuu! Gitu. Kita lihat di Indonesia banyak banget brand-brand dari luar negeri yang masuk ya, dan banyak banget yang akhirnya menjadi favorit mungkin orang Indonesia juga akhirnya mengkonsumsi brand-brand dari luar negeri gitu. Yeah. Tapi kita pengen buktiin juga lah gitu. Kita bisa bersaing di Indonesia selevel sama mereka. Dan berharap ke depannya kita juga bisa ke luar negeri. Gitu. Belum ada rencana untuk kemitraan atau mungkin bahkan yang di luar negeri juga? Semoga ya, tapi kita lihat ya, karena pandemi juga banyak yang terhambat, tapi kita lihat semoga nggak lama-lama lagi lah. Gitu. Siap, kita doakan bareng-bareng ya Puyo People ya. Semoga ini cita-cita dan juga visi dari Puyo yang udah disampaikan sama Gary gitu ya sebagai Managing Director dari Puyo Dessert bisa terlaksana dengan baik, dan ini bisa jadi penyemangat ya untuk sobat laku yang memang punya resep warisan dari keluarga yang pengen dikomersilkan gitu ya, berasal dari rumahan, ngikutin bazar, kemudian menggunakan platform social media dengan baik gitu ya, akhirnya bisa konversi itu menjadi satu marketing tools yang luar biasa. Dan akhirnya Puyo sekarang sudah punya 106 gerai, dan next akan ada beberapa kota lain lagi yang bisa menikmati lembutnya ya silky dessert dari Puyo Dessert tentu saja ya, yang pasti ini high quality dan juga benar-benar light dan juga premium banget, dan yang pasti sehat juga gitu ya. Jadi kita bisa akan ngajakin lebih banyak lagi Puyo People untuk bergabung tentu saja, dan semoga sih akan ada kesempatan untuk bisa ada di luar negeri gitu ya. Semoga pandemi akan bisa semakin baik. Nah, terakhir nih biasanya Tommy akan ngasih tugas untuk semua narasumber kita mendefinisikan laku, karena kita di Lika-Liku Laku Podcast. Jadi kalau menurut Gary sendiri, dengan perjuangan bersama dengan Puyo selama 8 tahun terakhir ini, laku itu apa sih? Karena pasti kamu punya your own definition of laku. Oke. Laku ya, kalau misalnya kita lagi jaga booth, misalnya lagi lihat gitu ya, begitu ada customer yang datang ke booth Puyo, biasanya anak kecil nunjuk-nunjuk mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Nah itu
definisi yang laku yang kita ngelihat wah orang tuh Excitement benar-benar ada excitementnya mau mengkonsumsi atau mau beli produk kita. Anak kecil yang nunjuk-nunjuk itu rasa bahagianya dia, keinginan dia itu yang menjadi definisi laku untuk seorang Gary Evano Daniel. Tepuk tangan dong. Siap. Terima kasih banyak Thank you. Gary. Thank you. Salam buat semua keluarga besar dari Puyo. Salam juga buat Om. Semoga tetap sehat. Siapa tahu Om nemu ide-ide lain lagi gitu ya, masak apa? Jual nih guys gitu ya. Siapa tahu itu bisa jadi sesuatu yang baru juga dari Puyo juga, dan Puyo People udah tahu ya rahasia dapurnya dari Puyo Dessert yang udah dibongkar gitu ya di podcast kita kali ini di Lika Liku Laku barengan sama Puyo Dessert, dan kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Gary tentu saja ya. Nah, udah denger ya Sobat Laku cerita dari Gary Evano tentu saja sebagai Managing Director dari Puyo Dessert, di mana Lika Likunya 8 tahun tuh nggak gampang ya, apalagi satu produk yang etalasenya harus ada di mall. Kebayanglah pandemi harus seperti apa, dan sekarang sudah lahir transformasi dengan berbagai macam produk juga, termasuk sudah ada di 106 lokasi gitu ya. Tapi yang pasti nextnya akan seperti apa kalau misalnya Sobat Laku pengen punya ide, habis Gary undang dong Mas Tom narasumber siapa atau mungkin topik apa, boleh tuh kasih idenya ya. Yang sekarang menyimak Lika Liku Laku lewat YouTube, boleh tuh komen di bawah, dan kita coba akan akomodir gitu ya request dari Sobat Laku semuanya tentu saja ya. Semoga kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari Lika Liku Laku podcast berikutnya. Semoga apa yang udah Sobat Laku simak ini benar-benar bisa bikin usaha atau mungkin usaha yang akan dibangun oleh Sobat Laku benar-benar bisa laku dengan semua lika-liku dari semua narasumber yang sudah kita tampilkan untuk Sobat Laku. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Lika Liku Laku podcast. Saya Tommy Prabowo pamit. Sampai ketemu Sobat Laku.